الواثقين بنصر الله للذين هاجروا الى الله وتنكبوا عن الدنيا وزينتها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترحبون به والله عدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله توفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كن عبد الله قاتل ولا تكن عبد الله مقتول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Kepolisian harus segera mengusut sebuah video yang viral provokatif kemarin. Bukan hanya kata-katanya yang provokatif, namun juga benda yang dipegang oleh orang yang di video itu juga jelas tidak bisa sembarangan dimiliki oleh orang. Polres Sukabumi perlu mengusut dan memproses hukum Sekretaris Umum MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi bernama Ujang Hamdun yang terbukti merekam video bersama 3 orang lain. Dan yang lebih miris lagi, ternyata AA Ujang ini calon pengurus DKM Masjid Al-Jabar Bandung. Itu loh, masjid yang megah, yang super dan super, yang dibangun dari anggaran daerah sampai mencapai kurang lebih 1 triliun dan dirancang oleh Kang Emil, diresmikan juga oleh Kang Emil. Kang Emil ini adalah Gubernur Jawa Barat. Sebuah kejadian yang jelas-jelas tidak hanya mengancam persatuan umat Islam yang ada di Indonesia, namun juga keutuhan NKRI. Adapun kata-kata yang dilontarkan seperti ini. Jadilah hamba yang membunuh, bukan yang dibunuh. Perangi orang musyrik dimanapun mereka berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Mengerikan sekali bukan? Seorang sekretaris MUI bisa mengucapkan hal sembari tangan kirinya memegang senjata. Laras panjang lagi. Mau jadi apa umat dan bangsa ini bila seorang sekretaris MUI saja berkelindan dengan kekerasan yang jauh berbahaya? Dia katanya juga pembina narapidana teroris. Ketiga temannya yang ada di video bernama Anton, Rizak, dan David mengaku pembina narapidana teroris dan baru saja deklarasi setia kepada NKRI. Namun melihat video tadi, kita pantas curiga kalau AA Ujang beserta 3 temannya sudah terracuni paham terorisme dari napiter yang mereka dampingi. Artinya apa? Meluasnya video ini tidak berhenti sebagai pengusutan polisi atau aparat keamanan biasa, melainkan harus menyertakan BNPT serta Densus 88. Kita tidak boleh begitu saja percaya dengan pengakuannya kalau dia setia kepada NKRI. Mengungkapkan jadilah hamba yang membunuh, bukan yang dibunuh. Itu jelas-jelas pernyataan bernada siap perang, siap tempur, menunjukkan bibit-bibit radikalisme sudah ada dalam hati dan pikirannya. Jangan sampai 4 orang ini dibiarkan bebas alias tidak diproses hukum. Walaupun AA Ujang mengatakan kalau video itu untuk konsumsi pribadi, bila kita menyimak video itu sebagai orang awam, pasti muncul banyak pertanyaan. Terlebih AA Ujang seorang sekretaris MUI tingkat kabupaten dan calon anggota DKM Masjid Al-Jabar yang levelnya tingkat provinsi. Memang AA Ujang mengatakan tidak terafiliasi dengan aliran garis keras. Tidak ada niat melawan NKRI. Video tersebut untuk konsumsi pribadi, internal teman-teman pengajian, dan tidak untuk disebarluaskan.
sebuah dalih atau alasan yang sangat mengada-ada ini. Kalimat perangi orang munafik dimanapun berada, jelas-jelas melanggar Islam di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Justru konsumsi pribadi, utamanya di tingkat pengajian, perlu didalami apakah pengajian mereka itu pengajian eksklusif. Maksudnya begini, pengajian eksklusif itu pengajian yang sasarannya memang menumbuhkan radikalisme. Sebab sudah banyak disampaikan tahap-tahap seseorang menjadi teroris itu intoleran dahulu, kemudian radikal, lalu masuk tahap menjadi pelaku teroris. Rekaman yang dilakukan AA Ujang, bila dianalisis dari kalimat serta perlengkapan 3 senjata laras panjang, jelas-jelas perbuatan melawan hukum, meski tidak untuk disebarluaskan. Kan video itu ditujukan demi mendidik orang-orang yang terlibat pengajian mereka menjadi radikal. Memang senjata laras panjang sudah diserahkan ke Kodim 0607 dan sudah dipastikan senapan itu senapan angin. Tapi apakah masyarakat kita tahu dan paham jika senjata yang ditenteng itu senapan angin? Bagaimana bisa seorang sekretaris MUI tanpa beban merekam video bernada provokatif sembari menenteng senjata? Ditambah ada penyampaian potongan surat Al-Anfal ayat 60 dengan menyampaikan kata-kata propaganda. Video yang direkam tidak panjang, hanya 48 detik. Cuma tidakkah dirinya berpikir negara kita ini sangat rentan dengan paham-paham yang intoleran? Ditambah ini sudah setahun menjelang tahun politik. Sudah selainnya orang seperti AA Ujang yang menjabat sekretaris MUI perlu berhati-hati. Saya kok masih tidak yakin dirinya tidak sepaham radikalisme. Sebab jika memang dia tidak terpapar, kalimat yang disampaikan itu tidak layak untuk bahan pengajian. Apalagi direkam bersama dengan tangan memegang senjata. Jangankan MUI Sukabumi, wong MUI pusat saja pernah kecolongan pada 2021. Salah satu anggotanya yakni Ahmad Zain An-Najah, anggota Komisi Fatwa, ditangkap Densus 88. Sebab apa? Diduga anggota Jemaah Islamiyah. Mencuatnya kasus AA Ujang harus menjadikan MUI di berbagai wilayah, mulai dari pusat sampai ke daerah, introspeksi. Bahkan bila perlu memeriksa ulang apakah para pengurusnya tidak memiliki paham intoleran, apalagi berpaham radikal. Jika muncul hal-hal begini, Pak Kiai Anwar Abbas pasti diam 1000 bahasa. Beliau kan salah satu pengurus MUI pusat yang lebih suka bersuara jika ada kesalahan yang dilakukan pemerintah. Tapi begitu ada kejadian model AA Ujang, pasti diam. Termasuk ketika Densus 88 menangkap Pak Zain. Pak Anwar Abbas juga diam. Ayolah, para petinggi MUI, jika kalian memang kumpulan para ulama, jangan hanya bicara kalau umat atau Islam saja yang dirugikan. Namun di luar urusan itu, kalian diam saja. Pun hingga sekarang, isu tentang ditutupnya patung Bunda Maria di Kulon Progo juga tidak ada reaksi sama sekali. Janganlah kita jadi mayoritas yang arogan, yang bersuara bila umat atau agama kita dicidrai. Namun giliran agama ini diperlakukan nista, kalian diam saja. Jadilah mayoritas yang mengayomi. Jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang wasaton, yang memberi perlindungan kepada siapapun, bukan hanya menjalani hidup
tetapi menjalani keyakinan tanpa diganggu dan dihalang-halangi. Itu menjadi Islam yang sebenarnya Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.